Halo Sobat Corong ID. Menjadi negara superpower tentu adalah keinginan bagi semua negara. Sebenarnya kekuatan pertahanan tidak melulu tentang alutsista maupun kemampuan pasukan khusus TNI semata, melainkan juga meliputi sumber daya manusianya. Pernyataan ini bukan tak berdasar, kita lihat saja bos, dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta lebih orang, tidak ada satupun negara yang berani mengganggu Indonesia. Namun modal kekuatan itu tidak semata tentang banyaknya jumlah penduduk, melainkan daya yang kuat dari seluruh elemen bangsa berupa siap membela negara. Sahabat sekalian, bukan hanya tersorot oleh media asing, namun sistem pertahanan Indonesia juga tengah disoroti oleh mantan Menteri Pertahanan kita, yakni Ryamizar Triakudu. Di mana beliau sangat bangga atas pencapaian Indonesia sekarang. Kekuatan pertahanan Indonesia telah maju pesat walau belum sepenuhnya mencapai ideal. Sahabat sekalian, komponen bela negara memang merupakan modal bagi Indonesia untuk terus tegak berdiri dalam menghadapi segala ancaman. Ya gimana ya bos, kekuatan itu kan ditentukan oleh manusianya ya. Alutsista secanggih apapun juga tergantung orangnya kan. Gabungan kekuatan militer dan komponen cadangan yang siap digerakkan kalau kedaulatan Indonesia terancam, itulah yang menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi ancaman luar. Nah, sahabat sekalian, ngomong-ngomong tentang ancaman dari luar, soal Laut Cina Selatan, ternyata Indonesia sudah bertindak lebih bos. Di mana perjuangan Indonesia yang tak terduga ini mampu membuat Beijing terdiam di wilayah sengketa. Sudah bukan rahasia lagi selama beberapa tahun ini, kondisi Laut Cina Selatan memang cukup memanas. Perebutan wilayah sengketa atas klaim Beijing begitu menyorot dunia, terlebih China begitu getol mengklaim seluruh kawasan perairan dari Taiwan sampai Indonesia, untuk masuk menjadi wilayah mereka. Bahkan, laut yang memiliki berbagai kekayaan harta karun yang melimpah ini, harus rela menjadi kawasan yang panas, akibat pengiriman kapal-kapal tempur negara adikuasa dan bala-balanya. Iya benar sekali, setidaknya ada 3 kapal induk Amerika Serikat yang telah dikirimkan ke LCS, bahkan sejumlah prajurit angkatan lautnya diterjunkan di pintu masuk ke wilayah tersebut untuk bertugas di sana. Sahabat sekalian, sebelumnya kita mendengar berita jika ada ribuan kapal asing yang berani menangkap ikan di Laut Natuna. Otomatis berita itu membuat emosi netizen memuncak bukan? Namun, baru-baru ini klarifikasi telah dikeluarkan oleh Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Arsyad Abdullah, di mana beliau memastikan bahwa pihaknya tidak menemukan ribuan kapal asing berlayar di perairan Laut Natuna Utara saat melaksanakan patroli di batas landas kontinen. Namun dalam pantauannya tersebut, hanya terlihat 4 kapal yang sedang melintas perairan internasional bos. Ya memang, mengingat ZEE adalah perairan internasional, artinya tiap negara memiliki hak untuk melaksanakan lintas damai di perairan tersebut. Lebih jauh ia memaparkan bahwa Laut Natuna Utara memiliki perbatasan dengan negara tetangga, khususnya dengan Vietnam. Pemerintah kedua negara telah menyepakati landas kontinen. Namun, tidak dengan ZEE, karena masih dalam perundingan. Beliau juga menegaskan jika Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di sana, bukan kedaulatan, paham kan bos? Singkatnya gini, hak berdaulat itu, kita memiliki hak untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi bagi negara lain yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di ZEE, ataupun landas kontinen diperbolehkan, namun dengan syarat mengantongi izin dari pemerintah Indonesia. Lalu apabila hanya melintas, itu tidak masalah, walaupun tidak memiliki izin. Sahabat sekalian, di samping itu, tenang saja bos, karena TNI Angkatan Laut selalu berpatroli untuk memastikan kehadiran unsur TNI di Laut Natuna Utara, sesuai tugas TNI AL dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Jadi kita sebagai pengamat militer yang bukan abal-abal, percayakan saja pada TNI, karena mereka yang mengetahui kenyataan yang terjadi di sana, dan jadilah netizen yang bijak dalam menerima berita apapun. Lantas, bagaimana menurutmu terkait video hari ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah, terima kasih.